pembahasan-pembahasan umum sidang pleno tentang penentuan nama himpunan alumni Pondok Pesantren Mambaul Huda, reorganisasi dan juga pandangan umum tentang pendirian pendidikan formal. Engkang badhe dipimpin dumateng panjenenganipun Ustadz Agus Maimun. Dumateng panjenenganipun kula semanggaken. Teman-teman alumni para masyayikh rahimakumullah, terkait tentang agenda acara selanjutnya adalah sidang pleno yang kita memberikan peluang dan kita butuh usulan sumbangsih daripada semua forum alumniat ini. Oleh karenanya sidang pleno anggota penentuan nama himpunan alumni dan ada rencana untuk reorganisasi selanjutnya akan disampaikan oleh beliaunya, akan dipimpin sidang pleno ini oleh beliaunya panjenenganipun Akhinal Karim Ustadz Agus Maimun. Panjenenganipun dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillah. Engkang kawula takdimake Syekhina wa murabbi ruhina Kiai Haji Abdurrahman Soleh, kang kawula takdimake para duriyahipun panjenenganipun Kiai Imam Muharrar, panjenenganipun Kiai Abdurrahman Zurak, ugi sanes-sanesipun sedaya kemawon kang boten saged kawula sebat setunggal-setunggal, para asatidzah, para alumni, para kiai ingkang hadir wonten ing majelis punika ingkang tansah kula takdimake. Bil ittifaq wal iktisar, langsung kemawon kita sampai pada agenda acara tentang bahasan-bahasan umum sesuai dengan skedul acara yang diberikan oleh panitia. Yang pertama adalah kita buat sebuah nama yang baku untuk nama yang mengikat alumni dan segenap santri yang ada di Pondok Pesantren Mambaul Huda. Kalau lihat buku sampul yang ada di bawah undangan itu namanya Ikamba. Saya sendiri sebenarnya kurang sreg jeneng kok Ikamba pripun ngoten nggih. Tapi kalau memang itu disetujui ya tidak apa-apa, wong tidak sregnya saya tidak ada pengaruh kepada sebuah nama. Tapi kepanitiaan punya otoritas tersendiri untuk sebuah undangan, sehingga untuk memudahkan dan mempercepat beredarnya undangan, sehingga nama sementara itu pun dicantumkan di sebuah undangan di sampul paling depan, Ikatan Alumni Santri Mambaul Huda diberi nama Ikamba. Oleh karena itu saya flurkan saja kepada semuanya, saya kasih waktu kurang lebih 1 menit saja. Mungkin panjenengan yang dari rumah sudah punya bayangan sebuah nama untuk nama alumni kita ini, dan saya mohon diceritakan filosofinya, bukan hanya sekedar nama dan itu mempresentasikan arti daripada itu, tetapi juga ada nilai filosofinya, barangkali seperti itu. Oleh karena itu saya kasih waktu sekitar 60 detik atau 1 menit ini. Saya persilakan panjenengan, saya berikan kebebasan untuk menyuarakan hati nurani panjenengan. Yang jelas sebenarnya tanpa nama kita sudah terikat, tetapi dengan adanya nama kita akan memiliki identitas yang kuat. Monggo dumateng ibu-ibu, mbak-mbak, bunyai-bunyai, ustadzah-ustadzah ataupun para kiai, asatid, kawula sumanggaken 60 detik terhitung sampai sekarang.
Kalau memang disetujui berarti tidak ada perubahan nama ini. Kalau memang ada usulan, nggih diflorkan mawon, monggo. Untuk Pak Moderator katanya tadi kurang pas. Lah, untuk Pak Moderator piyambak kira-kira punya nama yang pas untuk alumni ini. Oke, mengke dipun aturake. Kinten-kinten nuwun sewu saking alumni ingkang bapak-bapak, kalian nuwun sewu Romo Yai menawi boten pirang, boten jelas. Nggih, niki terkait penentuan nama ikatan alumni. Penentuan nama ikatan alumni. Santri Mambaul Huda menawi panjenengan gadah usulan monggo. Nggih, saking ibu-ibu menawi gadah usulan, nggih monggo dipun rantos 1 menit. Nama yang tertera di undangan Ikamba, nggih. Mungkin Pak Son itu di setting ruangan dalam itu diperjelas Pak Son nih. Karena suaranya nggak jelas di dalam. Oke. Monggo Pak Son. Kula memperjelas mawon nggih. Kita ini itu kan sebagai alumni gitu. Lah, biasanya setiap alumni itu punya nama. Ada IKA Semanila, ada IKASA, ada PSIS. Gini. Lah ini kita kemarin itu usulan dari sebagian santri karena waktunya yang mendesak, maka ada usulan ikatan kita dinamai IKAMBA, IKAMBA, Ikatan Alumni Santri Mambaul Huda. Apakah ini kita dealkan menjadi sebuah nama di ikatan alumni kita atau ada perubahan nama, monggo, karena ini secara undang-undang belum diamandemen. Ini belum didok. Paham nggih? Nggih. Lah jenengan usul nopo saniki? Apakah tetap IKAMBA atau nopo? Monggo. Soalnya wingi nggih mboten enten secara napa niki secara psikologi. Apa? Psikologi. Pun monggo intine ngoten. Monggo sing badhe. Pak Aziz mau ngacungkan tangan, wajib. Ibu-ibu dipersiapkan nggih, jenengan duwe nama napa? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula gadah usulan nama ini dinamai Istamadda. Ada usul Istamadda. Singkatannya apa nih? Bisa diartikan. Sama, singkatannya sama. Jangan hati-hati, ikatan santri sama. D-nya itu Mambaul Huda. Istamadda. Jadi bahasa Arab Istamadda. Niki sing pinter bahasa Arab mungkin. Dikaji di kamus bisa. Disebutkan sekalian artinya apa Artinya, dalam bahasa Arab. Kalau tidak salah amrih panjang, iya. Itu berkelanjutan panjang. Istamadda. Terima kasih. Ikatan apa itu? Ikatan Alumni Santri Mambaul Huda. Istamadda. Tanya dari mana? Tri. Ya di kota maksudnya. Istamadda. Ya, monggo boten napa-napa wong nama mawon. Usulan jangan dipikir jeru-jeru. Nanti yang menentukan tetap yang lainnya. Monggo masukkan yang lainnya, monggo. Yang lain ibu-ibu monggo. Yang lain monggo ibu-ibu biasanya punya nama sing cantik. Kang Ufi ya, Kang Ufi tolong masuk. Kemarin punya usulan bagus sepertinya. Tolong masuk, dekati mic. Karena ini sebuah identitas yang berkelanjutan, monggo dirembuk sareng-sareng. Kang Ufi tolong masuk di forum. Ibu-ibu yang lain, ibu-ibu makmuman lillahi ta'ala biasanya. Ibu-ibu udung badhe
Di ono batik, ora ono batik. Ngapunten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu-ibu Pak setuju ikamba, pun ngoten mawon. Oke, gamba. Berarti ada dua itu tak? Dua apa? Dua apa? Dua opsi. Pun monggo waktunya tinggal 5 menit. Monggo-monggo yang lainnya. Nek ikamba jane nggih tidak ada masalah nggih. Cuman nek secara pribadi saya itu alumni itu tidak usah masuk ngoten. Artinya ya santri ngoten mawon. Jadi kalau saya berpikir itu mau kesda atau hisda. Kalau kesda itu keluarga santri Mambul Huda, atau kalau hisda ya himpunan santri Mambul Huda. Artinya baik alumni maupun Nyuwun sewu dumateng para asatid Gus-gus dados terkait masalah singkatan yang jelas itu singkat, jelas, padat, mudah dimengerti. Singkat, padat, jelas, dimengerti. Dados tadi sudah disampaikan diantaranya ikamba. Saya pikir tadi disampaikan oleh beliau Gus apa aku ora patek ngerti wong iki angkatan kawak nggih. Ibaratnya ini belum di hak paten atau dikonsultasi itu tasik bisa direvisi. Satu, jadi usul saya yang jelas mudah dimengerti, difahami, gampang dielingke. Satu. Yang kedua terkait masalah timing, Gus. Masalah timing waktu. Tempo hari sudah saya sampaikan kepada Gus Imam. Gus, lau pokok ngenteni 2 minggu. Iki padha ucul kabeh 2 minggu iki wesan. Seperti itu. Jawab beliau Gus, karena mensesuaikan dengan beliau al-mukarrom. Nah ini saya sekaligus usul terkait masalah timing sehingga dipepetkan masalah hari-hanya. Nek H plus sekian hari, setengah bulan, wong wis do menculot golek upo dhewe. Cukup sekian dari kami. Mungkin aku iso ngomong ngene tapi mari ngene pribadi saya yang menculot nang gone Kendal ngoten niku. Sapa iku? Ustadz Fadol. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngoten usulan kali kenang-kenangan. Oh, gampang kok iku. Monggo, Kyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melengkapi mungkin saya mengusulkan nama Ikatan Alumni Santri Mambul Huda. Mungkin disingkat Iksanma. Oh, Iksanma. Ikatan Alumni Santri Mambul Huda. Iksanma. Ada 3 opsi, ikamba, istamadda, dan iksanma. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Monggo setelah ini nanti kita ngedilkan waktu karena tadi banyak yang tanya kok tanggal 16 ini gimana kok kelamaan. Monggo nanti dibahas. Monggo Pak Ustadz Agus. Nggih langsung kemawon nggih itu diputuskan nggih. Diputuskan dari beberapa nggih. Sebenarnya memang permasalahan nama itu kan sebuah apa sih arti sebuah nama, tapi karena banyak yang ada yang mengusulkan, ada yang sudah sepakat, saya pribadi sebagai perwakilan juga mau menyampaikan kalau memang ingin mencari arti, mencari nama arti yang itu alangkah baiknya kenapa tidak tadi kan daripada Iksanma, kenapa tidak diberikan Iksan mulia, dalam artian apa? Ihsan, kita sebagai insan, sebagai orang istilahnya yang berada di dalam ini dan juga
istilahnya mulia itu apa? Itu harapan kita. Tapi kalau di kita, kenapa saya memilih kata ihsan? Karena apa? Di dalamnya itu, selain di dalamnya itu bisa diartikan ikatan santri, bisa dikatakan juga ikatan keluarga alumni. Kenapa? Karena saya berharap bahwasanya alumni ini bukan hanya sebagai alumni atau santri, tapi memang sudah bagian dari keluarga Mambaul Huda, memiliki Mambaul Huda. Marwahnya Mambaul Huda itu selalu dibawa di dalam hati sanubari santri Mambaul Huda itu sendiri, termasuk di dalam keluarga Mambaul Huda itu sendiri. Terima kasih. Insan mulia ya Gus. Insan mulia, ikatan santri disingkat insan, Mambaul Huda disingkat mulia, ngoten Gus. Lho iso wae. Kotak gathik gathuk. Insan mulia, insan disingkat ikatan santri, mulia Mambaul Huda. Wis sitok kas kakek. Ya, saya kesda mawon. Nanti tawarkan dipilih salah satu. Kesda, keluarga santri Mambaul Huda. Kesda. Ya. KUSDA, keluarga santri Mambaul Huda. Beliau tadi itu nggak setuju sama Ikamba karena dia punya unek-unek kesda, Pak. Ya, saya filosofinya itu dengan langitan karena ada hubungan baik dengan langitan. Saya juga sering sana. Langitan itu alumni diikat dengan kesan. Nah, kita mungkin kurang berkesan ya kesda. Tapi semua ini tergantung panjenengan. Dari nama yang terpilih monggo biar tidak waktu karena ini saya batasi sampai 4:30. Kita juga butuh break yang jauh-jauh, juga butuh istirahat, nanti ada waktu isoma, sehingga waktu kurang lebih 45 menit ini kita efektifkan. Oleh karena itu dari beberapa opsi ini kawula nyuwun voting nggih. Voting mawon nggih. Suara terbanyak itulah nanti yang menentukan daripada nama alumni ini. Dari 4 nama ini nanti saya sebutkan satu persatu, yang setuju angkat tangan, yang tidak setuju tidak. Yang pertama adalah Istamadda. Ikamba. Yang pertama Ikamba, yang setuju dengan Ikamba angkat tangan. Pak Najib dihitung. Monggo angkat tangan yang setuju Ikamba. Ikamba angkat tangan. Yang awal. Sesuai di surat undangan Ikamba, monggo. Diperjelas. Monggo Bu Widok nih. Dihitung Pak Najib. Satu tangan, satu jari, tidak usah 5. Hitungannya tetap 1. Ingkang jalur. Ingkang kakung. Absen 0. Berarti pinten suaranya Pak? 5. Istamadda, yang kedua Istamadda angkat tangan. Sing ngusul dhewe. 2. 4. Iksanma. Monggo Iksanma. Ingkang sepakat Iksanma 0 Pak Khalil tok. Insan mulia tuh 2 ke 4 mah 0. Yang terakhir Kesda, keluarga santri Mambaul Huda 1. Kesda. Wah iki curiga aku iki. Kesda nggih. Oh ngoten nggih. Kalau tidak ada berarti terakhir semua. Sisanya itu terakhir. Mboten sogokan nggih niki, murni nggih, mboten murni. Tenan ta? Asli. Terakhir mawon cek gampang nggih, gampang ingete. Gampang diingat-ingat yang terakhir. Ya, yang pendapatnya Gus Maimun. Ustadz Agus Maimun. Kalau biasa nyelok Gus soalnya nyelok Gus biasa. Pancene cah bagus, jadi terakhir niku wau. Iya, gampang dimengerti, gampang diiling,
yo gampang dieling-eling. Iya PP bar dikei jam tangan. Nggih, matur suwun nggih niku nggih insyaallah. Kesda nggih. Nggih. Kesda nggih. Jadi disepakati nama ikatan alumni kita adalah Kesda, kepanjangan dari keluarga santri Mambaul Huda. Dil nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini redo. Yang selanjutnya, agenda selanjutnya adalah reorganisasi pengurus alumni tahun 2022-2027. Masa jabatan 5 tahun ini boleh dipilih kembali kalau panjenengan masih cocok dan boleh ditendang kalau panjenengan sudah tidak cocok. Lanjut. Saya juga sepakat ini yang paling bertanggung jawab dan paling loyal, paling dekat dengan keluarga dalam, rumahnya juga tidak jauh-jauh dan paling loman ya, karena ya dekat. Kalau saya pribadi memang tetap ditetapkan Pak Ustadz Soleh Ilham sebagai ketua umum alumni atau Kesda sekarang namanya, ketua umum Kesda periode 2022-2027. Kalau ini setuju berarti kita aklamasi, tidak usah pakai voting. Pripun? Langsung. Ibu-ibu jangan pulang dulu, mau foto nanti. Gini. Bu, sekedap malih. Sabar Bu nggih. Setelah ini foto nanti. Tinggal 30 menit maksimal setengah 5. Oke nggih, ditetapkan ketua umumnya tetap nggih. Oke, kalau demikian nanti tugas ketua umum adalah seknya bendara B. Ia nanti memilih apa perangkat-perangkatnya, mulai sekretaris dan sebagainya. Yang penting beliau-beliau mereka bisa diajak kerjasama dan konektivitasnya gampang. Ngoten nggih? Yang penting ketua umumnya telah terpilih. Untuk selanjutnya adalah pandangan umum alumni dan dirikannya tentang pendidikan formal. Ini bagaimana kita flurkan juga. Yang jelas secara pribadi nanti akan dipimpin oleh Pak Yai Fadhol. Secara pribadi untuk wacana adanya pendidikan formal saya setuju mawon, karena kita juga nderekake dawuh sesepuh ulama-ulama NU kita, al muhafadzah bil qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Artinya model-model pendidikan yang sudah baik ini seyogyanya kita pertahankan, tetapi kita juga mengikuti perkembangan zaman untuk bisa mengambil inovasi-inovasi yang baru. Cuman secara pribadi saya untuk pondok induk ini, Mambaul Huda ini, lokasi yang sudah ada, yang penuh sejarah ini, saya ingin ini tetap diabadikan atau dipertahankan kesalafiannya. Kalau seandainya memang panjenengan semua alumni sepakat mendirikan pendidikan formal, ya bisa, artinya di tanah yang lain, maksudnya wakafan yang lain. Jadi ini bisalah untuk sebagai pondok induk yang benar-benar murni salaf, pure salaf. Nanti formalnya entah kita pikirkan di mana. Yang jelas yang harus dipersiapkan itu tentu adalah SDM-nya. Kalau mendirikan itu paling gampang, paling mudah. Tapi siapa yang bertanggung jawab, yang ngurus itu yang paling penting. Dan kalaupun itu disepakati, saya pribadi mengusulkan tentang model boarding school. Tapi semua adalah keputusannya berada pada alumni, dan untuk hal ini akan dipimpin langsung oleh panjenenganipun Kiai Fadhol. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak Ibu, konco-konco lan konci-konci semuanya. Sebenarnya napa menika pandangan umum masalah pendidikan formal ini kita sebelumnya itu ngomong-ngomong dengan konco-konco alumni yang dekat ini, sebab keprihatinan kita sedaya. Keprihatinan kita melihat ketika di era 80-an, era 90-an sampai era 20-an, dan
akhir-akhir ini melihat pondok kita niku kok nopo nggih yang mukim niku ketinggalipun gede. Dan ketika kita tanya-tanya, biyen niku nyuwun sewu, biyen niku nek nopo santri-santri mriki niku sing kathah dari anak-anak para alumni. Lajeng tangga-tanggane para alumni. Lah, ketika kita tanyakan, soalnya nang kono mboten wonten formale ya, Pak. Temriki mboten wonten formale lah. Oleh karena itu kita memikirkan pripun saene. Lah, untuk mendirikan pendidikan formal ini memang perlu nopo nggih? Perlu sangat kita itu bermusyawarah yang sangat-sangat nopo menika teman-teman, sebab mboten namung napa kita niku mengusulkan tok terus akhirnya ditinggal. Nah niki ampun ngantos. Pramila saking menika niki wonten usulan saking alumni ibu-ibu nggih menika Ibu Hajah Wasiah, kula suwun memberikan pandangan tentang pendirian pendidikan formal menika. Dumateng Ibu Hajah Wasiah wekdal so panggenan dipun aturaken. Sepeda malih Ibu Hajah Wasiah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Hadirin ingkang dirahmati Allah, saya mohon izin untuk berbagi informasi terkait dengan persyaratan pendirian lembaga formal yang bernaung di Dinas Pendidikan. Karena nanti jika lembaga pendidikan formal itu ada dua, ada yang bernaung di Kemenag atau bernaung di Dinas Pendidikan. Mohon waktu 5 menit. Jadi di Permendikbud Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 ada persyaratan pendirian lembaga formal. Di antaranya di bab 2 pasal 4 ayat 1 harus ada hasil studi kelayakan, kemudian ada isi pendidikannya, tadi sudah agak disinggung tentang boarding school, kemudian jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, sistem evaluasi dan sertifikasi, dan manajemen proses pendidikan. Di ayat 2-nya, selain persyaratan sebagaimana di ayat 1, yang harus dilampirkan juga adalah yang menurut saya ini sangat penting. 1. Hasil studi kelayakan prospek. Prospek pendirian satuan pendidikan tentang ruang geografis dan ekologis. Yang kedua, prospek tentang pendaftar, keuangan, sosial dan budaya. Kemudian perimbangan antara jumlah satuan pendidikan dengan penduduk usia sekolah. Perimbangan jumlah satuan pendidikan dengan jumlah penduduk usia sekolah. Kemudian perkiraan jarak satuan pendidikan formal dalam satuan gugus, tonggone maksudnya. Kemudian kapasitas daya tampung. Bapak Ibu, saya hanya ingin berpendapat begini. Di wilayah Panyuran ini, di gugus Desa Panyuran itu ada satu sekolah dasar namanya SDN Panyuran 1. Kemudian ada SDN Panyuran 2. Kemudian ada bertetanggaan persis SDN Tasik Madu 1. Ada juga MI Tasik Madu, dan di tengah-tengah desa, di tengah-tengah kelurahan ada MI Muhammadiyah. Nah, terkait dengan hal ini saya pribadi berharap atau kalau boleh mengajukan saran, lembaga yang pendidikan gagas lebih ideal kalau setingkat MTS, karena di wilayah satuan gugus ini belum ada MTS. Namun kalau lembaga setingkat sekolah dasar terlalu sudah banyak yang menampung.
dan studi lingkungan Bapak Ibu dari lembaga-lembaga itu, SD Panyuran 1, Panyuran 2, MI SD Tasik Madu 1, rata-rata pagu itu daya tampung per kelasnya kalau SD plus, SD swasta, MI itu 28 per kelas. Insya Allah belum, bahkan tidak terpenuhi. Artinya usia anak sekolah tidak terlalu banyak, kecuali ujuk-ujuk bisa kita mendirikan lembaga boarding school setingkat SD dan sangat bermutu sehingga wilayah luar bisa ke sini. Jadi Bapak Ibu, ini gambaran lembaga yang bernaung di Dinas Pendidikan. Sekali lagi saya hanya berharap lembaga yang diadakan setingkat MTS atau SMP boarding school. Yang kedua Bapak Ibu, ada pesan dari Dinas Pendidikan, jika panjenengan ingin mendirikan lembaga formal, jangan merekrut murid dulu sebelum punya izin pendirian. Ini sangat harus dipatuhi, karena beberapa minggu bulan kemarin ada lembaga yang sudah muridnya banyak kemudian mengadakan outbound di wilayah kecamatan tetangga kita. Lah di outbound itu salah satu anaknya meninggal di kolam renang. Setelah diusut ternyata lembaga ini belum punya izin pendirian. Jadi karena kita keluarga, demi amannya urus izin pendirian dulu, baru ada muridnya, baru izin operasional, baru semuanya berjalan lancar. Terima kasih atas waktunya, saya mohon maaf, dan bismillah kalau didukung bersama walisan alumni, insya Allah gagasan-gagasan ini akan tercapai dan masyarakat Panyuran akan bangga dengan munculnya lembaga-lembaga boarding yang berada di wilayah Panyuran. Mohon maaf, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, setelah ini nanti kita akan ramah tamah. Jadi aku kok ora dikai daharannya spesial, bukan piring terbang, tapi ramah tamah. Nanti prasmanan mohon keikhlasan panjenengan 5-10 menit ke depan. Setelah ini kita musafahah bersalaman dengan keluarga dalem ingkang putri. Wow, saya lihat sudah musafahah kali Bunyai dan para ning teng ngajeng. Monggo nih, ini di area dalam ini untuk bapak-bapak saja atau gimana? Nggih monggo. Bapak-bapak mohon nggih, sing ibu-ibu sampun nggih, wau nggih. Nggih sampun. Kawula suwun sedanten keluarga dalem gawagis lan sedantenipun saged memasuki napa niki ruang pleno, dan apa yang menjadi usulan panjenengan tetap nanti kami sampaikan ke Yayasan Mambaul Huda. Jadi ini suara-suara kecil dari alumni dalam rangka untuk sumbangsih kita urung rembuk terkait tentang perkembangan pendidikan di Mambaul Huda. Oleh karenanya kami yakin banyak hal yang Bapak Ibu sampaikan, cuman waktunya yang tidak memadai. Oleh karenanya kami ada grup WhatsApp, Bapak Ibu bisa berperan aktif di sana. Segala macam kritik dan saran yang membangun untuk kemaslahatan alumni dan pondok pesantren kami nantikan, biar kami sebagai jembatan ke Mambaul Huda, ke yayasannya, nanti kami sampaikan kepada pengurus. Nggih ngoten. Pun nggih, saya menaukiti lagi terkait tentang nama alumni kita. Nggih. Maka kita putuskan Kesda. Dan setiap audien para alumni kelihatannya hampir 100% menginginkan formal. Ini tetap kami sampaikan kepada Yayasan Mambaul Huda tanpa meninggalkan salafus soleh. Artinya pelajaran-pelajaran yang dulu kita pelajari bersama jangan ditinggalkan. Kalaupun itu ada formal,
nanti kita sampaikan ke pihak Yayasan Makmul Huda. Demikian dari saya. Adapun ada tambahan dari pihak yayasan kepada beliaunya Bapak Imam Rosyidi kaulo sampaikan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Alhamdulillah dari pertemuan ini istilahnya saya mewakili dari pihak yayasan. Saya sebagai wakilnya sekretaris dari Yayasan Mambaul Huda menyampaikan bahwasanya kita tampung apa yang menjadi usulan dari alumni dari Kesda, karena sudah diresmikan tadi Kesdanya, makanya kita tampung apa yang menjadi usulan dari Kesda. Dan insya Allah saya harapkan Kesda sendiri, sebagian dari anggota Kesda ini juga masuk ke dalam Yayasan Mambaul Huda sehingga ikut langsung dalam proses apa yang menjadi cita-cita bersama kita. Seperti itu, saya harap seperti itu. Dan insya Allah kita semua berharap alumni Mambaul Huda, yaitu yang tergabung dari Kesda ini, ada yang bergabung ke dalam yayasan, sehingga nanti kita rapatkan bersama bagaimana caranya, apa yang harus kita penuhi untuk mencapai keinginan itu. Karena ini sungguh alhamdulillah saya menerima, karena keinginannya keinginan mulia. Bahwasanya saya juga bersyukur karena apa, alumni itu merasa memiliki Mambaul Huda itu sendiri. Itu sangat luar biasa menurut saya. Dan saya sebagai perwakilan yayasan, saya mengatakan saya menerima, dan saya harap nanti kita akan lanjuti dengan pertemuan dengan Kesda untuk pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nggih, monggo saged majeng badhanipun musafahah panjenengan saged nderek ramah tamah. Tempatipun wonten aula mushola putri, nggih, tempatipun wonten mushola putri. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sepindah malih kula aturake sabadanipun musafahah panjenengan saged nderekake ramah tamah tempatipun wonten mushola ingkang putri. Monggo dipun nikmati hidangan ingkang sampun dipun aturake. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Di sholawatane kan kali. Monggo sholawatane diputer. Nun sewu kanca-kanca panitia, sebagian mengarahkan para alumni untuk dari ikut ramah tamah, sebagian membersihkan ruangan madrasah. Nun sewu panitia sepindah malih, sebagian mengarahkan para alumni untuk derek ramah tamah, sebagian derek membersihkan madrasah.